Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nisrina dari kelas Diligent. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPH pasal 21 dan studi kasusnya. Yang pertama, pengertiannya. PPH 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak oleh pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPH 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Sementara di sisi lain, PPH 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPH 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPH 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPH 21 sangat bervariasi, tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai jenis penghasilan yang dikenakan PPH 21. Seperti yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai, yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPH 21 final, dan penghasilan lainnya. Selanjutnya, ada komponen perhitungan pajak penghasilan, PPH pasal 21. Yang pertama ada penghasilan bruto, penghasilan kotor. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah yang pertama penghasilan rutin. Cara menghitung penghasilan rutin PPH 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak pada orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan. Yang pertama gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Yang kedua tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya, keagamaan, upah lembur. Lalu yang C, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Lalu yang D, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja adalah kompensasi dari rehabilitas bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat memulai berangkat kerja atau sampai tiba kembali di rumah dan menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang E, ada jaminan kematian. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Lalu yang F, jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Lalu yang G, tunjangan PPH 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Yang H, tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan JKS, JP, JK atau JKS secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.
Selanjutnya, ada pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang B, biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Yang C, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Dalam iuran BPJS yang persentasenya dibayar karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah yang pertama jaminan hari tua, yang kedua jaminan pensiun, yang ketiga jaminan kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang PPh 21. Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, diketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan, Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, ada wajib pajak PPh. Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah pegawai penerima pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak. Kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktris, aktuaris, penilai, dan notaris. Yang kedua, bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, dan lain-lain. Yang ketiga, olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan lain-lain. Yang keempat, peneliti, pengarang, dan penerjemah. Yang kelima, penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, ekonomi, elektronika. Yang keenam, petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi, level marketing, petugas penjaga barang dagangan. Yang ketujuh, dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota Dewan Komisaris. Yang ke-8, peserta pertemuan sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Yang ke-9, mantan pegawai. Yang selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Yang A, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran sejenisnya. Lalu, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Objek pajak yang selanjutnya, penghasilan yang tidak dipotong PPh. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, ada tarif PPh 21. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Sementara pegawai yang tidak dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta oleh penghasilan tidak kena pajak yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 ditambah untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Yang selanjutnya ada tarif progresif PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PH, perhitungan pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan
tarif pajak 5%. Yang kedua, penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Selanjutnya ada metode perhitungan pasal 21 yang paling umum. Yang pertama ada metode gross, gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Yang kedua ada metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Dan yang ketiga ada metode net, gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus pegawai tetap menerima uang lembur dan premi asuransi. Contohnya, Arsita karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak bekerja pada PT Sandipala. Suami dari Arsita merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bekasi. Arsita menerima gaji 10 juta sebulan. PT Sandipala mengikuti program pensiun dari BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000 sebulan. Arsita juga membayar iuran pensiun sebesar 50.000 sebulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Arsita membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Arsita juga menerima uang lembur overtime sebesar 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan memberikan cara penyelesaian dari contoh kasus tersebut. Yang pertama, di sini ada gaji Arsita itu 10 juta. Lalu uang lemburnya 3 juta dan uang premi jaminan kecelakaan kerjanya 60 juta. Premi jaminan kematiannya 30.000. 30.000 itu dari gaji Arsita dikurang 0,30%, hasilnya jadi 30.000. Lalu semuanya dijumlahkan, gaji, lembur, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematiannya kita jumlahkan. Jadi penghasilan brutonya 13.090.000. Lalu ada yang pertama biaya jabatan. 5% dikali 13.090.000 ini dari penghasilan bruto. Jadi 654.500. Yang kedua ada iuran pensiun. Iuran pensiunnya itu 50.000. Yang ketiga ada iuran jaminan hari tua. Itu 200.000. 200.000 itu hasil dari gaji dikurang 3,70%. Lalu ketiganya ini kita hasilkan menjadi 904.500. Lalu kita kurangkan dengan penghasilan bruto dikurang dengan penghasilan neto sebulan. Jadi hasilnya 12.995.500. Penghasilan neto setahunnya 12 dikali 12.995.500. Hasilnya itu 1.155.946 juta. Untuk wajib pajak sendiri,
jadinya 54 juta. Berarti penghasilan neto setahun itu dikurang dengan wajib pajak sendiri. Berarti 155.946 itu 155.964 juta dikurang 54 juta, jadi hasilnya 101.946.000. Itu jadi penghasilan pajak setahunnya. Lalu ada PPh pasal 21 terutang. 5% dikali 101.946.000. Hasilnya itu 5.097.300. Lalu PPh pasal 21 bulan Januari. 5.097.300 dibagi 12. Hasilnya 424.775. Berarti hasilnya ini 424.775. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.